Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel zodiak kalian, satu-satunya di Indonesia, channel yang aktif di 3 platform sosial media, di Facebook fanspage zodiak harian, Instagram @ramalan_zodiakmu, dan channel YouTube zodiak harian. Kami menjadi satu-satunya di Indonesia yang paling aktif, paling responsif menanggapi konsultasi, pertanyaan, request daripada kalian semua. Oke, kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Seperti biasa kami akan membacakan ramalan zodiak secara harian di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Untuk urut-urutannya seperti biasa kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Aquarius, Pisces sampai dengan yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, langsung saja di hadapan kalian sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Oke. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, langsung saja kita akan bacakan. Di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian ada kartu The Hermit. Ini berkaitan erat dengan yang namanya karsa, berkaitan dengan rasa. Sepertinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya kamu terlalu mudah untuk memberikan maaf terhadap seseorang, terhadap pasangan, terhadap kesalahan orang lain, terhadap kesalahan pasangan. Akan tetapi kamu sepertinya berada dalam kondisi yang lelah, dalam kondisi yang capek, dalam kondisi yang udah bosen gitu loh, ngerasa gini-gini aja. Ngerti nggak sih, dikasih maaf itu seharusnya kamu itu introspeksi diri gitu loh. Jangan malah dikasih maaf tetapi kesalahannya terus diulang-ulang terus. Ada kesalahan, minta maaf lagi, kesalahan, minta maaf lagi. Terus-terusan seperti itu yang terjadi di dalam diri seorang Capricorn. Jadi sepertinya di hari Selasa ini buat kamu yang punya zodiak Capricorn berada di dalam titik yang lelah. Lelah untuk memberikan maaf terhadap sebuah kesalahan yang sepertinya terus-menerus diulang-ulang dan terus terjadi. Nah, di sini sepertinya juga buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya Capricorn ini menjadi tumpuan di dalam keluarga. Jadi, selain Capricorn ini punya tanggung jawab yang sangat berat di dalam keluarga, tetapi juga di dalam hubungan asmara, seorang Capricorn ini juga menjadi tumpuan di dalam hubungan asmara yang saat ini Capricorn hadapi. Oleh karena itu, buat kamu yang punya zodiak Capricorn, saya sarankan kalau kamu masih jomblo ya, masih single, carilah pasangan yang bisa memahami kamu itu luar dan dalam. Artinya apa? Bisa memahami emosi kamu, bisa memahami tanggung jawab kamu, dan bisa mengerti kamu secara keseluruhan. Nah, buat kamu yang sudah punya pasangan, usahakan bicarakan hal-hal yang sekiranya penting. Kenapa saya katakan yang sekiranya penting? Karena di fase seperti ini di bulan Mei tahun 2020 tidak ada waktu lagi untuk bermain-main di dalam hubungan asmara. Di bulan Mei tahun 2020 khususnya buat kamu tahun kelahiran 2000 ke bawah itu sudah harus berada di dalam titik serius di dalam menjalani sebuah hubungan. Kalau buat adik-adik yang lahir di tahun 2000 ke atas, yaitu terserah kalian, kalian masih menikmati masa-masa muda kalian, itu terserah kalian. Tetapi saya sarankan buat yang tahun 2000 ke bawah, usahakan untuk bisa lebih serius lagi di dalam menjalani kehidupan asmara. Terutama hindari yang namanya kesalahan-kesalahan yang terus menerus berulang. Apa nggak capek gitu loh memberikan maaf, kesalahan diulangi lagi, memberikan maaf, kesalahan diulangi lagi, sepertinya hal ini nggak akan ada habisnya. Kemudian kalau dari soal rezeki, sepertinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn, ada titik cerah di dalam kehidupan finansial kamu di hari Selasa ini. Artinya di hari Selasa ini sepertinya usaha keras kamu untuk memperbaiki sektor keuangan kamu sudah mulai menampakkan hasil yang cukup maksimal, hasil yang cukup baik. Meskipun tidak secara signifikan dampaknya itu terasa, tetapi lambat laun pasti akan bisa kamu rasakan dampak dari perbaikan sisi finansial kamu di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 ini. Kalau untuk urusan pekerjaan sepertinya masih sama seperti hari kemarin, masih berada di dalam titik tekanan karena situasi seperti saat ini memang untuk urusan pekerjaan agak sedikit tertekan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum menampakkan tanda-tanda untuk berakhir di negeri kita tercinta ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 5 Mei
tahun 2020. Selanjutnya setelah Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian ada kartu King of Pentacles. Kalau bisa saya katakan di sini berkaitan erat dengan yang namanya money, berkaitan erat dengan yang namanya duit. Karena memang di hari Selasa ini semuanya akan berkutat dengan yang namanya uang. Karena apa? Karena di hari Selasa ini sepertinya ada beberapa kepentingan, beberapa tanggung jawab, beberapa kewajiban yang Aquarius harus menyelesaikan dengan uang. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok di dalam kehidupan seorang Aquarius. Apalagi kalau kamu Aquarius anak pertama dan harus menjadi tulang punggung keluarga, sepertinya pengeluaran kamu di bulan Mei awal ini akan terasa lebih banyak. Oleh karena itu, saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Aquarius, walaupun kondisi keuangan kamu lancar, tetapi skema atau skala prioritas di dalam pengendalian keuangan kamu ini harus segera diatur supaya tidak terjadi loss gitu loh. Jadi keuangan kamu tuh nggak loss gitu loh, nggak terkendali. Kemudian yang kedua adalah adanya kewajiban yang harus diselesaikan dengan uang. Contohnya buat kamu, maaf nih ya, yang punya hutang, yang punya cicilan, yang punya kredit dan segala macam, sepertinya di awal bulan Mei ini harus ada beberapa yang kamu angsur atau ada beberapa yang harus kamu bayarkan. Kemudian yang ketiga adalah ada berbagai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak terduga. Sepertinya di awal-awal bulan Mei ini ada beberapa kebutuhan yang memang sifatnya tidak terduga, sehingga ini harus bisa kamu antisipasi untuk bisa membebaskan diri kamu daripada jeratan-jeratan yang membelenggu kamu di dalam sistem finansial yang saat ini ada. Kemudian kalau dari sisi asmara, sepertinya kamu cukup enak sekali, cukup enjoy menjalani kehidupan asmara dengan pasangan kamu. Artinya apa? Pasangan kamu tidak terlalu mengekang kamu dan kamu juga tidak terlalu mengekang pasangan kamu. Ini artinya apa? Ini artinya berarti rasa saling percaya di dalam kehidupan asmara seorang Aquarius itu sangat bagus sekali. Memberikan kepercayaan terhadap pasangan itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh sebagian orang. Akan tetapi, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, sepertinya memberikan kebebasan adalah salah satu kunci dari suksesnya hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2020 ini. Memberikan kebebasan kepada pasangan, tetapi ingat ketika kita diberikan kebebasan, pasangan tidak mengekang kita, kita harus menjaga yang namanya kepercayaan dan komitmen, serta yang terakhir adalah kesetiaan. Tanpa tiga hal itu, maka hubungan asmara itu akan berada di dalam gelombang permasalahan. Tetapi jika ada ketiga hal itu, maka dipastikan hubungan asmara akan berada di dalam kondisi yang cukup stabil, terutama di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Ten of Wands dan ada kartu Queen of Wands. Seperti yang sudah kita bahas sejak tanggal 1 Mei sampai dengan sekarang tanggal 5 Mei tahun 2020, sepertinya memang agak aneh sekali ya di hari Selasa ini bagi kamu yang punya zodiak Pisces. Kenapa saya katakan agak aneh? Sepertinya Pisces ini cukup peka dengan keadaan sekitarnya, cukup bisa merasakan keadaan yang saat ini sedang dihadapi oleh zodiak Pisces. Kalau bisa saya katakan, Pisces ini terlalu mengumpulkan hal-hal yang kecil terlebih dahulu sebelum mengumpulkan hal-hal yang besar. Sehingga ketika ada permasalahan kecil itu dikumpulkan dulu oleh Pisces. Dikumpulkan, setelah dia terkumpul baru dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Ya ini nggak masalah, nggak ada permasalahan di dalam hal ini sebenarnya. Tetapi jika memang hal seperti itu membuat kamu nyaman, saran saya kayak lanjutkan saja. Akan tetapi jika kamu bisa lebih fokus lagi untuk segera memutus rantai daripada pokok permasalahannya. Jadi daripada kamu 2 kali bekerja di dalam menyelesaikan permasalahan ini, alangkah lebih baik kamu langsung fokus kepada pokok permasalahannya. Jadi nggak perlu mengumpulkan masalah-masalah yang kecil terlebih dahulu, kemudian fokus kepada hal yang besar. Kalau bisa fokus kepada hal yang besar terlebih dahulu, maka hal yang kecil itu akan bisa terselesaikan. Jadi kamu hanya sekali jalan gitu loh. Kalau kamu mengumpulkan hal yang kecil dulu, kemudian hal yang besar, itu malah 2 kali kerja. Ya kalau kamu nggak merasa capek sih nggak masalah.
Tetapi kalau kamu merasa capek, terkadang merasa tertekan, terkadang merasa jenuh, terkadang merasa bosan, ya alangkah baiknya kamu selesaikan sumber pokok daripada permasalahan itu, maka masalah-masalah yang kecil itu juga akan ikut terselesaikan. Kemudian untuk urusan asmara dan keuangan bagaimana? Sepertinya di hari Selasa ini tanggal 5 Mei tahun 2020, untuk urusan asmara tidak terlalu menjadi hal yang terlalu dipusingkan oleh kamu yang punya zodiak Pisces. Karena apa? Karena Pisces sedang fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang saat ini secara individu dihadapi oleh Pisces itu sendiri. Sehingga untuk urusan asmara tidak terlalu menjadi hal yang menjadi pikiran atau hal yang dipusingkan oleh kamu yang punya zodiak Pisces. Kalau untuk keuangan, sepertinya walaupun sedikit banyak yang diterima oleh Pisces di hari Selasa ini, sepertinya dalam sektor keuangan Pisces selalu bisa mengandalkan yang namanya rasa syukur. Sehingga untuk masalah keuangan walaupun sedikit dirasa oleh Pisces, tetapi rasa syukur itu ternyata lebih besar daripada rasa mengeluh yang seperti biasanya Pisces utarakan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Setelah zodiak Pisces, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Pack of Cup dan kemudian ada kartu Five of Cup. Di sini sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa ini tanggal 5 Mei tahun 2020, kamu sedikit terlarut dengan pemikiran kamu sendiri. Sehingga terkadang cara kamu untuk mengekspresikan apa yang saat ini kamu rasakan itu berada di dalam hal yang membingungkan. Membingungkan bagi siapa? Bagi diri kamu sendiri. Lawang diri kamu bingung, bagaimana kamu mau menjelaskan kepada orang lain, kurang lebih seperti itu. Jadi memang di hari Selasa ini buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu merasa dibingungkan oleh pemikiran kamu sendiri, oleh mood kamu sendiri, oleh suasana hati kamu sendiri. Jadi seolah-olah kamu memang sedang berada di dalam kondisi yang bingung terhadap diri kamu sendiri. Jadi memang pemikiran kamu di hari Selasa ini agak terbatas dan agak cenderung bercabang. Kenapa saya katakan bercabang? Karena kamu berada di dalam beberapa pilihan yang sepertinya membuat kamu dalam kondisi yang bimbang. Oleh karena itu, kamu perlu menenangkan diri terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah apa yang akan kamu ambil di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 ini. Untuk urusan rezeki sepertinya cukup baik sekali di hari ini. Cukup ada rezeki yang memang arahnya tidak terduga. Kemudian ada rezeki yang memang sudah kamu susun rencananya sejak awal Mei tahun 2020. Jadi kalau untuk urusan rezeki sepertinya tidak terlalu membuat masalah. Kemudian untuk soal asmara sepertinya agak sedikit terbebani juga seorang Aries di dalam hubungan asmara dengan pasangannya. Jadi hal ini kalau bisa saya sarankan harus segera diantisipasi. Ketika hubungan asmara kamu sepertinya sudah mulai menampakkan gejolak permasalahan, maka alangkah baiknya jika kamu agak cenderung fokus untuk menyelesaikan permasalahan itu sebelum permasalahan itu semakin membesar. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Setelah Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini sepertinya ada kartu Eight of Cup dan kemudian ada kartu The Temperance. Seperti yang saya katakan, Taurus merupakan salah satu zodiak yang dinaungi keberuntungan di bulan Mei tahun 2020 ini. Sepertinya di bulan Mei ini atau khususnya di hari Selasa ini, seorang Taurus itu sepertinya akan berusaha untuk melupakan berbagai kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Artinya kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di beberapa hari yang lalu sepertinya berusaha untuk dilupakan oleh seorang Taurus. Karena memang Taurus menyadari jika tidak melupakan kesalahan-kesalahan yang sudah lampau atau tidak bisa melupakan masa lalu, maka untuk melangkah maju ke depan itu akan ada hambatan. Oleh karena itu di hari Selasa ini Taurus akan terlihat lebih gampang move on. Kenapa saya katakan lebih gampang move on? Karena Taurus punya pemikiran yang visioner, pemikiran yang maju, pemikiran yang bagaimana Taurus tidak akan terikat lagi oleh berbagai ikatan-ikatan yang sifatnya mengekang. Jadi di hari Selasa ini sepertinya Taurus ingin membebaskan diri dari belenggu yang sepertinya menghambat langkah Taurus untuk melangkah maju ke depan. Nah, kemudian kalau dari sisi keuangan sepertinya ada keterkaitan daripada hal yang sudah saya katakan tadi. Ketika Taurus sudah lebih bisa merasa bebas,
bisa merasa lepas daripada belenggu sekat-sekat yang mengikat seorang Taurus. Sepertinya untuk mendapatkan kembali jalur rezeki yang sempat hilang beberapa hari terakhir ini, sepertinya memang cukup berpengaruh dalam sektor rezeki. Jadi di hari Selasa ini sepertinya Taurus sedang berusaha membuka keran rezeki yang sedang tertutup oleh berbagai kuasa jahat yang sepertinya menutup jalan rezeki daripada seorang Taurus itu sendiri. Kemudian kalau dari sisi asmara, di situ ada kartu The Temperance, artinya Taurus bisa menjadi sosok penenang. Sosok penenang di dalam permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan asmara seorang Taurus. Jadi buat kamu yang punya pasangan zodiak Taurus itu seharusnya bersyukur. Kenapa saya katakan harus bersyukur? Karena seorang Taurus itu bisa menjadi penengah, bisa menjadi penyejuk di tengah permasalahan yang saat ini terjadi di dalam hubungan asmara. Bisa menjadi problem solving di tengah masalah asmara yang saat ini dihadapi. Jadi Taurus tidak akan membiarkan masalah ini seperti bola liar yang mengalir dan mempengaruhi kondisi hubungan asmara seorang Taurus secara keseluruhan. Jadi tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Setelah Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Lovers dan kemudian ada kartu Ace of Cups. Jadi gini, Gemini sepertinya di hari Selasa ini lebih mengutamakan pasangannya. Karena apa? Pasangannya Gemini itu agak sedikit ewel, agak sedikit rewel begitu. Jadi Gemini di hari Selasa ini cukup bisa ngomong itu mengayomi pasangannya. Jadi seakan-akan Gemini cukup bisa mengangkat pasangannya supaya hubungan asmara seorang Gemini itu berada di dalam hubungan yang damai, yang aman, yang sejuk, tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan yang memang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Sepertinya dalam sisi asmara, Gemini ingin membahagiakan pasangannya itu secara keseluruhan. Karena di hari Selasa ini Gemini itu berpikir gini, untuk apa sih sebenarnya kita tuh ribut? Nggak ada sebenarnya hal-hal yang perlu diributkan gitu loh. Kalau ingin menjalani sebuah hubungan asmara yang serius, seharusnya kamu jangan menciptakan keributan dong. Ciptakan sebuah kedamaian di dalam kehidupan asmara. Jadi bukan Gemini ini pasrah kalau kamu cari ribut, tapi Gemini ini males untuk menghadapi keributan-keributan yang seharusnya tidak terjadi. Orang Gemini saja sedang berusaha menghadapi permasalahan yang sedang menerka dirinya sendiri, malah pasangannya mencari keributan-keributan yang malah akan menambah runyam suasana. Jadi bukan Gemini ini mau meladeni, nggak mau meladeni masalah yang diciptakan oleh pasangannya, tetapi Gemini ini malas untuk meladeni hal-hal yang sekiranya memang tidak penting untuk dipermasalahkan, termasuk dalam sektor hubungan asmara dengan pasangannya. Jadi Gemini terlalu terlalu ingin menciptakan suasana damai di dalam hubungan asmara seorang Gemini. Kemudian untuk sektor pekerjaan, perasaan, dan keuangan, sepertinya sudah terlalu overload bagi kamu yang punya zodiak Gemini. Kenapa saya katakan terlalu overload? Sepertinya kamu terlalu menyimpan berbagai bentuk pekerjaan, sehingga ketika pekerjaan itu sudah menumpuk dan sudah sampai meluber sampai overload, kamu baru gedibakan itu gerusa-gerusu gembrutuk menyelesaikan itu secara last minute, dikejar deadline dan segala macam. Nah, hal ini sepertinya yang mendasari kamu untuk menciptakan suasana yang damai di dalam kehidupan asmara kamu, sehingga kamu bisa lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan kamu, menyelesaikan tanggung jawab kamu, dan menyelesaikan sisi finansial kamu yang sepertinya di hari Selasa ini perlu perhatian lebih daripada kamu seorang Gemini. Jadi kamu tetap semangat, ciptakan suasana yang damai di dalam hubungan asmara, dan selesaikan permasalahan kamu yang kamu hadapi di dalam lingkungan pekerjaan kamu, lingkungan keuangan kamu, lingkungan sosial, dan lingkungan keluarga kamu. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini. Oke, setelah Gemini kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Five of Wands dan kemudian ada kartu Two of Pentacles. Sepertinya buat kamu yang punya zodiak Cancer, walaupun Cancer ini termasuk binatang yang lembek, ketika digoreng dia lembek, tetapi bisa dibikin kremes, bisa dibikin balado, bisa dibikin kepiting saus padang dan sebagainya. Sepertinya buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu di hari Selasa ini 5 Mei tahun 2020 kamu cenderung keras kepala. Kenapa saya katakan kamu cenderung keras kepala?
kamu sama kayak tukang krep gitu loh. Terlalu mementingkan hal-hal yang seharusnya nggak perlu gitu loh. Jadi segalanya itu sebenarnya kalau tuan Crab itu mementingkan uang, tetapi kalau kamu Cancer itu mementingkan hal yang nggak penting. Nah, anehnya di situ. Jadi sepertinya kamu memang memilih keputusan yang tidak berdasarkan daripada hati dan perasaan kamu. Jadi kamu itu terlalu terbawa arus oleh keadaan sehingga kamu tidak berusaha untuk menjadi diri kamu sendiri. Jadi kamu terlalu terlarut di dalam suatu keadaan yang dimana keadaan itu malah menciptakan suatu kekacauan di dalam kehidupan kamu secara keseluruhan. Nah, di sini sepertinya yang mempengaruhi kamu adalah yang pertama adalah kamu terlalu ambisius tetapi tidak memperhatikan kemampuan kamu. Artinya kamu terlalu berharap terlalu tinggi tetapi kamu tidak memperhatikan kemampuan kamu bisa nggak untuk bisa mencapai ambisi itu. Kemudian juga ego kamu yang terlalu tinggi. Kamu terlalu memaksakan kehendak kamu di hari Selasa ini. Kenapa saya katakan kamu terlalu memaksa kehendak kamu? Kehendak kamu itu sepertinya terlalu berlebihan. Sehingga terkadang mau nggak mau, kamu harus merasa kecewa dengan keadaan yang saat ini. Sehingga kamu terjebak di dalam suatu kekacauan yang ada di dalam hati kamu. Nah, ketika kamu sedang berada di dalam kekacauan ini, kamu suka melampiaskan itu kepada hal yang sepertinya kamu pendam. Jadi kamu nggak bisa melampiaskan itu semua dengan gitu loh. Jadi seakan-akan itu semua kamu pendam sendiri, kamu merenung, kamu terjebak dalam situasi kebimbangan sehingga ketika kamu berada di dalam kondisi sosial itu terlihat banget kalau kamu itu seperti banyak masalah, seperti merasa tertekan dan sebagainya. Oleh karena itu, usahakan kamu harus lebih bisa untuk menerima keadaan, lebih ikhlas menerima keadaan. Karena jika kamu lebih ikhlas untuk menerima keadaan, maka semuanya akan berjalan dengan enak, akan berjalan dengan mulus, dan akan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi usahakan untuk lebih realistis di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 ini, termasuk di dalam untuk urusan asmara. Untuk urusan asmara, kamu juga sepertinya harus berusaha untuk realistis terhadap apa yang saat ini terjadi di dalam kehidupan asmara kamu seorang Cancer dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu The Magician dan kemudian ada kartu The World. Seperti yang sudah di video yang sebelumnya, sebelum video ini, Leo termasuk salah satu zodiak yang dinaungi oleh keberuntungan di bulan Mei tahun 2020 ini. Memang di awal-awal tidak mudah, di awal-awal ada beberapa kendala, ada beberapa kesulitan, baik permasalahan keuangan, permasalahan pekerjaan, dan permasalahan asmara, tetapi semua itu ternyata ada mukjizat, ada keajaiban, ada perpanjangan tangan Tuhan yang dimana bisa menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang Leo hadapi. Akan tetapi di sini sepertinya Leo di hari Selasa ini tidak terlalu menyukai yang namanya konflik. Leo sepertinya di hari Selasa ini lebih menyukai dengan suasana yang damai, damai seperti in the world, ya, heal the world, gitu kan. Jadi seakan-akan Leo itu ingin suasana yang damai, suasana yang tenang, mampu menerima keadaan, menerima kekurangan pasangan dengan baik, mensyukuri kelebihan pasangan dengan baik, sehingga fokus Leo di hari Selasa ini adalah fokus untuk bisa menciptakan suatu kedamaian di dalam berbagai aspek kehidupan seorang Leo di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 ini. Nah, hal ini sepertinya memang harus ada dukungan dari pasangannya, dukungan dari keluarga, dan terutama adalah dukungan daripada diri kamu sendiri untuk bisa menciptakan hal itu. Untuk urusan pekerjaan dan rezeki pun juga sepertinya harus bisa kamu ciptakan suasana yang lebih kondusif di dalam kehidupan kamu di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Oke? Setelah Leo, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Temperance dan kemudian ada kartu Ten of Swords. Di sini sepertinya agaknya seorang Virgo itu terlalu frontal di hari Selasa ini. Kenapa saya katakan terlalu frontal? Terkadang kata-kata seorang Virgo ketika berada di dalam suatu tekanan, berada di dalam suatu permasalahan itu terkadang lost control.
Nah, ketika Virgo lost control, maka kata-kata dari seorang Virgo ini terkadang melukai hati sekitarnya, melukai hati orang lain. Nah, hal ini yang sepertinya agak membuat Virgo berada di dalam situasi yang kurang nyaman. Karena apa? Karena Virgo ini berusaha untuk mengkontrol itu semua, tetapi masih tidak bisa. Karena apa? Karena tidak ada keadaan, tidak ada orang yang bisa mengerti kondisi Virgo saat ini, kecuali diri Virgo itu sendiri. Jadi ibarat kata di hari Selasa ini Virgo sedang berada di dalam masalah, dan Virgo itu butuh yang namanya penetralisir, butuh yang namanya support. Akan tetapi support itu masih tidak bisa didapatkan. Ibarat kata kita mabar nih, kita mabar berlima. Ada tank, ada fighter, ada MM, ada mage. Tapi tidak ada support gitu loh. Jadi nggak ada yang mendukung ketika terjadinya war gitu loh. Jadi seakan-akan ketika Virgo dalam kondisi seperti ini tidak ada supporting line up yang bisa membackup diri Virgo secara keseluruhan. Jadi seolah-olah Virgo berusaha untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan Virgo itu secara sendirian. Maka nggak heran kalau Virgo sepertinya berusaha menjadi malaikat penenang, malaikat penyejuk bagi dirinya sendiri, termasuk di dalam urusan keuangan maupun di dalam urusan asmara. Untuk urusan asmara pun punya pasangan pun rasanya seperti tidak punya pasangan gitu loh. Karena seakan-akan Virgo berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya itu secara sendirian. Oke, semangat terus, kamu pasti bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kemudian setelah Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Ada kartu Three of Cups dan kemudian ada kartu Five of Pentacles. Di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu agak susah diatur memang di hari Selasa ini. Kenapa saya katakan kamu agak susah diatur? Karena ketika kamu punya keyakinan, kamu punya prinsip, itu ya sudah, kamu akan menjalankan keyakinan dan prinsip kamu. Meskipun terkadang orang lain menilai prinsip kamu atau keyakinan kamu itu bertentangan dengan realitas yang saat ini terjadi. Maka dari itu terkadang kamu memang agak suka memaksakan kehendak kamu terlalu berlebihan. Walaupun kamu tahu hasilnya itu akan mengecewakan, tetapi kamu terlalu berusaha untuk memaksakan kehendak kamu. Kalau ada yang berusaha untuk menentang kehendak kamu atau prinsip kamu, maka kamu akan berusaha untuk ngajak ribut gitu loh, tanpa pikir panjang. Nah, hal ini adalah hal yang negatif yang terjadi di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 ini. Kalau hal ini tidak bisa segera kamu antisipasi, maka kamu akan berada di dalam situasi yang kekeringan support, kekeringan apa ya? Kekeringan pola pikir lah, semuanya seperti itu. Maka kamu akan terjebak di dalam situasi yang tidak menguntungkan kamu. Seharusnya ketika ada orang yang peduli dengan kamu itu berusaha untuk menerima gitu loh. Usahakan dirimu itu open minded, menerima kritik, menerima saran, yang baik diambil, yang buruk ya ditinggalkan gitu. Jadi nggak usah terlalu memaksakan apa yang menjadi prinsip dan kehendak kamu. Karena kalau kamu terlalu memaksakan prinsip dan kehendak kamu dan tidak sesuai dengan realitas keadaan yang saat ini ada, maka kamu akan terjebak dalam situasi yang seperti ini, baik dalam urusan keuangan maupun di dalam untuk urusan asmara kamu. Jadi hindari hal-hal yang sekiranya kamu terlalu memaksakan kehendak. Perhitungkan terlebih dahulu sebelum kamu memaksakan kehendak kamu, supaya kamu tidak keblinger, tidak jatuh ke dalam suatu permasalahan yang sebenarnya kamu tahu pasti akan terjadi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, ada kartu Two of Cups dan kemudian ada kartu Queen of Swords. Sepertinya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di hari Selasa ini kamu terlatih untuk bisa menjaga jarak. Seperti saat ini kita harus physical distancing, tetapi di sini adalah bagi seorang Scorpio bukan physical distancing secara fisik, tetapi physical distancing secara emosional. Jadi seakan-akan Scorpio ini terlalu menjaga jarak secara emosional dengan orang lain. Jadi maka nggak heran kalau di hari Selasa ini kadang Scorpio merasa cuek, karena Scorpio ingin menjaga emosi. Karena kalau dekat dengan orang ini, bawaannya Scorpio itu emosi aja. Maka dari itu Scorpio sedikit menjaga jarak, terlihat kesannya seperti cuek, kesannya seperti jutek, karena ini untuk menjaga fisikal emosional supaya tidak meluap. Jadi kalau Scorpio dekat sama orang ini, entah ini pasangannya, entah ini teman kerja, entah ini keluarga dan sebagainya, bawaannya Scorpio itu emosi. Maka Scorpio lebih memilih mengalah untuk fisikal emosional, untuk menghindari hal-hal yang malah tidak diinginkan nantinya.
Jadi hal ini terjadi karena Scorpio ingin menjaga suasana agar tetap tenang, suasana agar tetap terkendali supaya tidak ada masalah yang baru yang muncul di dalam permasalahan hidup Scorpio saat ini. Nah, sebenarnya hal ini sudah bagus sekali Scorpio lakukan karena memang di hari Selasa ini akan banyak orang yang sepertinya berusaha untuk memancing emosi daripada Scorpio itu sendiri. Kalau untuk urusan rezeki, sepertinya di hari Selasa ini masih cukup aman. Untuk urusan asmara, sepertinya Scorpio juga itu tadi menjaga jarak secara emosional dengan pasangannya supaya hubungan asmara tetap berjalan dengan lancar, tidak ada permasalahan baru yang muncul, yaitu dengan physical emosional, menjaga jarak secara emosional bagi seorang Scorpio dengan pasangannya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Selasa 5 Mei tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu The Moon dan kemudian ada kartu Three of Wands. Di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kamu sepertinya terlalu cuek dengan keadaan sekitar kamu. Jadi walaupun keadaan sekitar kamu ini banyak yang meragukan kamu, banyak yang menghina kamu, banyak yang merendahkan kamu, sepertinya kamu terlalu cuek dengan keadaan itu. Ibarat kata kamu itu menganggap omongan-omongan negatif orang lain itu sebagai gonggongan guguk gitu loh. Jadi omongan orang itu kayak guguk 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 kayak gitu. Jadi kamu menganggap seperti itu. Maka dari itu saya sangat apresiasi sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius untuk menganggap hinaan, cacian daripada orang lain untuk kamu jadikan semangat untuk melangkah maju ke depan. Walaupun saat ini kamu berada di dalam fase yang cukup bingung, cukup bimbang. Di bulan Mei ini sepertinya kamu mau melangkah kemana, mau menyelesaikan yang mana dulu. Sepertinya kamu sedang berada di dalam kondisi kebingungan. Maka dari itu kamu harus lebih tenang lagi, pikirkan terlebih dahulu sebelum memutuskan, sehingga untuk bisa menjalani bulan Mei tahun 2020 ini bisa lebih teratur lagi dan bisa kamu antisipasi berbagai kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan April yang lalu untuk kamu jadikan evaluasi dan tidak terjadi di bulan Mei tahun 2020 ini. Untuk urusan rezeki sepertinya masih cukup lancar, dan jangan lupa ini masih bulan Ramadan, kamu harus lebih banyak berbagi, lebih banyak bersedekah untuk bisa meningkatkan sektor daripada sisi keamanan, sisi kebahagiaan dari sektor finansial kamu. Untuk hubungan asmara sepertinya dengan pasangan kamu tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan, karena di hari Selasa ini sepertinya masih biasa saja dan masih seperti biasa, tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan, permasalahan baru yang muncul di dalam hubungan asmara Sagittarius dengan pasangannya. Oke, semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Oke, ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya diawali dari Capricorn, Aquarius sampai dengan yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Ini adalah ramalan zodiak di hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Mohon maaf bila dalam reading kali ini saya ada kesalahan. Sampai jumpa di video yang berikutnya, dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar, atau mau lebih private lagi silahkan kirim pesan di Facebook fanspage Zodiak Harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu yang foto profilnya seperti ini ya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Semoga di bulan Ramadan ini keberkahan selalu melimpah di dalam kehidupan kita, dan semoga Tuhan selalu memberikan keberkatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir di negara kita tercinta. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.